Baik, di saat ini kita akan berbicara tentang nilai perbandingan sudut istimewa pada materi trigonometri. Pernah tidak Anda bertanya bahwa kenapa sudut 60 derajat untuk perbandingan sini itu 1/2/3? Ataukah cos 60 derajat itu kenapa 1/2/3? Kali ini kita akan membahas tentang dari mana nilai perbandingan itu berasal. Ada beberapa fakta yang harus kita tahu di sini. Kita akan menggunakan yang pertama persegi, kemudian segitiga sama sisi, dan pengantarnya adalah kita menggunakan koordinat kartesius. Baik, kalau Anda perhatikan koordinat kartesius pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau dilihat secara visual, ternyata sumbu koordinat kartesius dia membagi daerah menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika dia membagi daerah menjadi 4 bagian, maka kita sebut yang namanya kuadran. Di dalam matematika, bagian pertama berada pada bagian X-nya positif, Y-nya positif. Ini seperti kuadran 1. Kemudian kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi, sudah tahu kalau di dalam koordinat kartesius ada 4 daerah atau yang kita sebut sebagai kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjut. Ketika kita bicara tentang trigonometri, maka kita akan mengaitkan dengan sudut. Kita akan bicara tentang sudut. Untuk itu, lebih jelasnya adalah kita harus tahu nilai sudut pada kuadran 1. Jadi kalau kita bicara tentang kuadran 1, maka sudutnya misalkan theta itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Atau kita baca theta itu akan lebih daripada 0 derajat dan kurang daripada 90 derajat. Di kuadran 2, theta-nya akan bernilai lebih daripada 90 derajat dan kurang daripada 180 derajat. Di kuadran 3, theta-nya akan bernilai 180 derajat tapi kurang daripada 270 derajat. Dan di kuadran 4, theta-nya akan lebih daripada 270 derajat dan kurang daripada 360 derajat. Jadi dengan demikian di kuadran 1 dasar sudutnya seperti ini sampai dengan kuadran 4. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui sin, misalnya sin 30 derajat kenapa 1/2? Atau sin 45 derajat kenapa 1/2/2? Baik. Yang pertama kita akan menggunakan yang namanya persegi. Kalau kita bicara tentang persegi, maka keempat sisinya itu sama panjang. Jadi kalau kita namakan persegi ini persegi ABC, ABCD. Oke, ini A, ini B, ini C, ini D, ada 4 titik sudut. Kemudian sifat daripada persegi itu adalah keempat sisi tersebut sama panjang. Oke, jadi yang ini sama panjang. Kemudian kita namakan keempat sudut itu sebagai X. X dengan jadi X ini dalam satuan panjang. Nah, X ini dalam satuan panjang. Dengan syarat ketika kita bicara tentang panjang dari sebuah sisi, maka X ini pasti akan memiliki kriteria yaitu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi X itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Tidak ada panjang yang bernilai negatif 3 atau panjangnya negatif 5 cm, tidak ada seperti itu. Baik, jadi kalau kita punya AB-nya X, pasti BC-nya juga X, CD juga X, dan AD juga X. Karena sifat daripada persegi itu, keempat sisinya sama panjang. Jadi kalau misalkan X ini saya gantikan dengan 2, maka di sini 2, AB-nya 2, BC-nya juga 2, CD-nya 2, AD-nya 2, AD-nya juga 2 satuan panjang. Baik. Nah, ketika kita perhatikan persegi ini, kita membagi persegi ini menjadi 2 bagian. Jadi kalau kita membagi 2 bagian, oke, terciptalah 2 segitiga yang kongruen, segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, perhatikan bahwa kalau kita menarik garis dari A ke C, membagi persegi ini menjadi 2 bagian, dan kita temukan 2 buah segitiga yang kongruen, maka dengan demikian sudut yang kita punya di sini adalah sudut 45 derajat, yang di sini juga 45 derajat. Ya pastinya yang siku-siku itu 90 derajat.
Karena jumlah sudut dalam segitiga siku-siku adalah 180 derajat. Sekarang segitiga ABC, oke, segitiga ABC yang di sini saya gambar ulang, oke, yang ini saya gambar ulang. Kalau saya gambar, ini segitiganya, oke, ini A, ini B, ini C. Yang di sini 45 derajat, yang di sini juga 45 derajat. Tadi AB-nya X dan BC-nya juga X. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang sin, maka kita bicara tentang sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Oke. Kita bicara tentang cos, kita bicara tentang sisi samping per sisi miring. Pada segitiga ABC ada salah satu sisi yang tidak diketahui, yaitu sisi AC. Sisi AC tidak diketahui. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita punya AC yang dipangkatkan 2 itu kan sama dengan AB dipangkatkan 2 ditambah dengan BC dipangkatkan 2. Jadi kalau kita mau cari kuadrat sisi miring, maka kuadrat sisi yang 3 lurus itu harus dijumlahkan. Nah, jadi kalau kita masukkan AC-nya, karena kita mencari AC, maka yang pangkat 2 dia berarti menjadi akar. Oke. Akar 2. Nah, tinggal kita menggantikan nilai daripada AB-nya. AB-nya berapa? X1 ini. Ya di sini X kuadrat ditambah dengan BC-nya juga X. Dipangkatkan 2. Oke. Nah, sekarang di sini X kuadrat tambah X kuadrat berapa? Ini kan sejenis ini, X kuadrat dengan X kuadrat. Ini ada satu barang di sini yang sejenis, dijumlahkan dengan satu barang sini juga. Sekarang ada berapa barang? Ada 2 barang kan? Maka di sini dapatnya adalah akar daripada 2x kuadrat. Akar 2x kuadrat kalau kita sederhanakan menggunakan sifat akar. Sifat akar yang mana? Kalau kita punya akar A kali B, maka hasilnya adalah akar A kali dengan akar B. Jadi kalau kita punya yang ini, kita pisahkan menjadi akar 2, oke, dikali dengan akar X kuadrat. Yang pastinya akar 2-nya tetap, lalu akar X kuadratnya akar dengan pangkatnya 2 habis. Nah, sisa akar 2 kali dengan X, jadi sama dengan akar 2X. Oke. Kemudian ini kan kita gantikan AC yang tadi sama dengan akar 2X. Nah, sehingga kita mencari sin. Oke. Sin yang kita cari misalkan sudut yang 45 yang kita amati berarti sin 45. Yang tadi sisi depan sudutnya mana? Sisi depan sudut daripada 45 derajat. Sisi depannya mana? Yang X itu. Dibagi dengan sisi miringnya. Miringnya adalah akar 2X. Oke. Ini ada X di sini. Ada X di sini. Karena ada X kita batalkan. Oke. Hukum pencoretan kita gunakan. Kemudian karena kita telah batalkan yang bagian satu dan bagian yang bawah, maka kita dapatkan di sini yang di atasnya sisa 1 per akar 2. Akar 2 ini kita rasionalkan dengan mengalihkan, dengan kita mengalihkan dengan penyebutnya, sehingga dapatnya adalah 1 kali akar 2 per akar 2 dikali akar 2, dapatnya adalah 2. Ya, atau kita bisa tulis 1 per 2 akar 2. Oke. Jadi sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Baik. Jadi kita sudah tahu kenapa sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Karena penyebarannya seperti ini. Kita menggunakan persegi. Fakta daripada sebuah persegi. Sekarang kita pandang kita punya segitiga. Kita pakai titik sudutnya adalah P, Q, R. Segitiga di sini adalah segitiga sama sisi. Ada tanda ini kepada 3 sisinya, berarti ketiga sisinya sama panjang, maka kita sebut sebagai segitiga sama sisi. Dalam segitiga sama sisi, sifat yang berlaku adalah sudut yang di sini, sama semuanya, ya, yang jumlahnya adalah 60 derajat. Oke,
ini juga 60 derajat. Oke, ini 60 derajat. Sekarang saya bagi, segitiga sama sisinya menjadi 2 bagian. Ya pastinya yang ini sama dengan yang ini. Jadi panjang PQ itu saya membagi duanya menjadi panjang satu di sini yang saya tambahkan satu titik lagi titik sudutnya. Sini T. Misalkan T di sini. Nah, otomatis kalau Anda perhatikan ketika saya menarik garis yang membagi PQ menjadi 2 bagian sama, otomatis yang sudut yang di sini yang 60 derajat juga harus dibagi 2. Jadi kalau dibagi 2 maka dapatnya adalah 30 derajat. Nah, sehingga kita punya sudutnya di sini 30 derajat, sudutnya di sini 30 derajat. Yang di sini karena ini tegak lurus maka di sini 90 derajat. Oke, kita mendapatkan 2 segitiga yang kongruen. Dua segitiga yang kongruen. Nah, saya gambar segitiganya. Saya misalkan pakai segitiga PTR. PTR. Ini P, ini T, ini R. Yang di sini 60 derajat, yang tadi di sini berapa? 30 derajat, yang di sini berapa? 90 derajat. Nah, sekarang misalkan bahwa panjang itu adalah X satuan panjang. Jadi serangkaian ini adalah X. Gitu. Jadi kalau kita punya PQ itu sama dengan X dan T itu berada pada tengah-tengah PQ, maka dia membagi X itu menjadi 2 bagian sama, sehingga ini adalah setengah daripada X, ini juga setengah daripada X, supaya 1/2X ditambah 1/2X hasilnya adalah X. Jadi kita punya di sini adalah 1/2X, yang sini juga adalah, yang sini sudah diketahui belum? Ternyata belum. Yang kita punya di sini yang diketahui adalah X-nya, sisi miringnya. Untuk mencari TR kita juga menggunakan yang sama, teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras katakan bahwa jumlah kuadrat daripada sisi tegaknya sama dengan sisi miring. Atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pada sisi tegak lurusnya. Nah, sekarang sini yang kita tidak tahu atau tidak diketahui adalah panjang daripada RT. Jadi kalau kita mau cari panjang dari RT, kita punya PR, kita terus dulu rumus Pythagoras. PR dipangkatkan 2 sama dengan RT dipangkatkan 2 ditambah dengan PT dipangkatkan 2. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kalau kita mau cari RT dipangkatkan 2, otomatis yang PT ini kita pindahkan ke sini. Atau kalau Anda tidak mau penulisan seperti ini, lebih mudahnya adalah kita menuliskan RT dipangkatkan 2 ditambah dengan PT dipangkatkan 2 sama dengan PR dipangkatkan 2. Kenapa bisa? Karena fungsi daripada sama dengan itu. Jadi kalau fungsi dari sama dengan adalah ketika kita menulis bentuk daripada misalnya A per B, maka kita bisa tulis dalam bentuk B per A. Bagian di sebelah kanan, ruas kanan, bisa ditulis di sebelah kiri. Nah, sehingga karena kita mencari RT, kita mencari RT-nya, maka yang PR-nya tetap, lalu kedua ruas kita kurangi dengan PT. Dalam hal ini secara sederhana bisa katakan bahwa yang positif PT ini yang dipangkatkan 2 ini kita pindahkan di sebelah kanan. Ketika kita pindahkan yang ini, yang bagian positifnya, maka tanyanya akan bernilai kurang. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mencari RT, maka akar dari PR dipangkatkan 2 lalu dikurang dengan PT dipangkatkan 2. Jadi sama dengan akar dari PR-nya berapa? X dipangkatkan 2 dikurang PT-nya berapa? 1/2X dipangkatkan 2. Nah, lagi-lagi kita menggunakan sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan seperti apa? Jadi kalau kita punya bentuknya A per B dipangkatkan N, maka berdasarkan sifat perpangkatan pembilangnya harus dipangkatkan N, jadi A pangkat N, dan penyebutnya juga harus dipangkatkan N. Otomatis kalau kita punya di sini sudah, maka X kuadrat kurang, yang ini jadinya adalah 1 kali X, ini kan ada 1/2 kali X, 1/2X, 1 kali X dipangkatkan 2 dapatnya X kuadrat. Penyebutnya 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sekarang kita akan membuat
penyebut di X kuadratnya menjadi 4. Oke, jadi kita mesti tulis di sini menjadi 4. Oke, di sini kurang X kuadrat per 4. Oke, sekarang Anda cari satu bilangan yang dibagi dengan 4 hasilnya 1. Ya otomatis yang sini adalah 4, supaya 4 per 4, 1 kali dengan X kuadrat. Karena penyebutnya sama, sudah kita dapatkan 4 kurang 1 yang di sini dapatnya adalah 3 per 4X kuadrat. Nah, maka yang ini dapatnya adalah 3 per 4, akar daripada 3 per 4X kuadrat. Itu akan dapatnya adalah akar dari 3 per 4 kali dengan akar dari X kuadrat. Oke, sehingga yang sini RT-nya sama dengan akar 3 per 4. Kita kembali ke sifat akar, yaitu akar daripada A per B sama saja dengan akar A per akar B. Oke, akar A per akar B. Jadi kalau kita punya akar 3 per 4, kita bisa tulis sebagai akar 3 per akar 4 kali akar X kuadrat. Nah, jadi kalau akar X kuadrat kita dapatkan akar dengan pangkat 2-nya habis, sisa X-nya saja. Sehingga di sini RT sama dengan akar 3-nya tetap per akar 4-nya itu 2 dikali dengan X. Jadi sama dengan RT-nya sama dengan, kita bisa tulis akar 3X per 2, atau lebih baiknya kita tulis 1 per 2 akar 3X. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan panjang RT adalah 1 per 2 akar 3X. Nah, dari sini kalau kita amati sin 60 derajat, oke, sin 60 derajat, maka kita dapatkan kita punya sin 60 derajat itu sama dengan sisi depannya adalah RT, oke, per sisi miringnya adalah PR. Jadi sama dengan sisi depannya adalah 1 per 2 akar 3X per dengan X. X-nya di sini kan 1. Nah, kita dapatkan bahwa sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Kalau kita mau cari cos 60 derajat, maka sama sisi dekatnya. Sisi dekatnya mana? Yang ini PT per sisi miringnya, yaitu PR. Nah, sehingga kita dapatkan PT-nya berapa? 1 per 2X per sisi miringnya X. Jadi X-nya habis, sisa 1 per 2. Jadi kita punya cos 60 derajat itu sama dengan 1 per 2. Yang di bagian sini juga berlaku sama. Ketika kita punya tanya cos 45 derajat, maka sisi depannya, sisi dekatnya itu adalah, atau sisi miring, sisi sampingnya itu adalah ambil, berarti X per 1 akar 2 X sama dengan 1 per akar 2, atau kita rasakan jadi 1 per 2 akar 2. Jadi cos 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Oke. Nah, sekarang dari sini itu yang kita amati adalah sudut yang di sini nih. Oke, sudut yang 60 derajat di sini nih. Nah, sekarang kita amati sudut yang di sini. Saya gambar ulang dulu. Oke. Kita punya di sini 60 derajat. Nah, ini P T R X. Di sini 30 derajat, berarti sudut yang kita amati adalah sudut 30 derajat. Nah, berarti kalau kita bicara tentang sin 30 derajat, gitu kan? Nah, maka yang sini dapatnya adalah sisi depannya mana? Sisi depan tidak lagi RT tapi PT, karena dia berhadapan dengan 30 derajat. Maka PT per dengan sisi miringnya yaitu PR sama dengan PT-nya berapa? Saya tulis 1 per 2X, ini 1 per 2 akar 3X. Jadi 1 per 2 X per X, X-nya habis. Oke. Sisanya adalah 1 per 2. Jadi sin 30 derajat itu 1 per 2. Kalau kita bicara tentang cos 30 derajat, maka sisi dekatnya mana? Sisi dekatnya ini. Nah, RT. Nah, dia dekat dengan 30 derajat. Perhatikan bahwa 30 derajat menjadi fokus daripada cos 30 derajat. Otomatis kita punya RT per PR. Jadi RT-nya berapa? 1 per 2 akar 3X per X-nya. Nah, X-nya kita habis, sehingga sisanya adalah 1 per 2 akar 3. Seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana dengan cos 0 derajat maupun sin 0 derajat ataupun sin dan cos 90 derajat?
Kalau kita mencari 0 derajat dengan 90 derajat, maka kita menggunakan lingkaran satuan. Oke, jadi kita menggunakan lingkaran satuan. Oh, maaf, kita menggunakan lingkaran satuan. Oke, lingkaran satuan. Jadi kalau saya punya di sini, nah, ini sebagai R, ini juga R. Sekarang perhatikan bahwa kalau saya tarik gini, maka di sini adalah sisi depannya. Nah, perhatikan bahwa kalau garis R ini, nah ini nih, saya dorong ke bawah, maka dia berhimpit dengan R-nya. Sudutnya berapa? Sudutnya itu 0 derajat. Nah, artinya apa? Sisi depannya, nah, jadi kalau kita punya gambar segitiga yang dalam seperti ini, saya tulis yang ini dia mendekati ini, maka kita tidak ada sisi depannya. Sisi depannya itu bernilai apa? Bernilai 0. Sehingga ketika kita mencari nilai daripada si 0 derajat, maka 0 per R. Apanya itu adalah 0. Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan cos? Nah, cos 0 derajat. Kalau kita punya cos derajat, perhatikan. Karena kita punya cos derajat adalah sisi dekat per sisi miring. Ketika sisi miring itu kita dorong ke bawah, nah, maka sisi dekat sama dengan sisi miring. Sehingga di sini dapatnya R per R sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sin 90? Ketika sin 90 derajat, kalau sin 90 maka kita punya garis yang sini tetap atau jari-jari sini tetap, tapi kalau yang ini kita hapus yang sini, kita dapatkan dia sejajar dengan yang ini, sejajar sama dengan ini. Nah, ini kan 90 derajat, ya kan? Ini kan R. Tuh. Ini R. Ini R. Ini sin 90 derajat. Lalu kemudian bagaimana dengan nilainya? Nilai sin 90 derajat. Nilai sin 90 derajat karena kita punya sisi miringnya sama sebagai R per R sama dengan 1. Oke? Seperti itu. Tapi kita punya cos 90 derajat. Dan kita punya nilai sisi dekatnya itu 0. Oke, kita punya sisi miringnya R. Jadi 0 per R sama dengan 0. Jadi dari sini kesimpulannya adalah kalau kita menuliskan dalam sudut istimewa biasanya pakai tabel itu kan. Oke. Ini nilai sin, ini nilai cos, ini nilai tangen. Nah, ini misalnya alfa sebagai derajatnya. Yang di sini 0 derajat, yang di sini 30 derajat, yang di sini 45 derajat, yang di sini 60 derajat, yang di sini 90 derajat. Oke. Nah, sekarang sini kita tulis, kita punya sin yang kita dapatkan itu adalah 0. Kita punya sin 30 derajat, yang tadi yang mana? Yang di sini sin 30 derajat adalah 1 per 2. Sin 45 yang ini. Nah, sin 45 yang sin 45 adalah 1 per 2 per 2. Nah, sin 60 yang mana? Sin 60 itu adalah 1 per 2 per 3. Dan sin 90 adalah 1. Nah, sedangkan cos 0 derajat mulai dari 1. Gitu. Kita punya cos 30 derajat itu adalah 1 per 2 per 3. Oke. Kemudian kita punya cos 45 sama dengan sin 45 yaitu 1 per 2 akar 2. Kita punya cos 60 derajat itu sama dengan 1 per 2. Dan cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai perbandingan tangen? Ya gampang. Karena tangen itu adalah perbandingan sin bagi cos atau perbandingan sin dan cos, maka kita bagi saja 0 bagi 1 berapa? 0 yang di sini dibagi dengan 1 hasilnya 0. 1 per 2 bagi dengan 1 per 2 per 3. Oke? Bagi. Kalau dibagi 1 per 2 bagi dengan 1 per 2 akar 3 ya ini habis. Yang 1 per akar 3. Ketika rasanya dapat 1 per akar 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3. Ya ini sama 1 per 2 bagi 1 per 2 akar 2 bagi 1 per 2. Kemudian 1. Yang di sini dapatnya adalah 1 per 2 nya habis sisa akar 3 yang ini tidak terdefinisi. Oke? Nah, jadi itulah nilai daripada sin, cos, tan dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke? Nah, untuk memahami lebih gampang, Anda perhatikan bahwa nilai perbandingan dari 0 sampai 90 derajat untuk sin, untuk cos, untuk tannya itu berkisar antara bilangan 0, 1 per 2, 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 3, 1. Jadi memang kalau Anda mau ingat
Nah, karena pemahaman Anda, konsep Anda sudah tahu, Anda perlu ingat, oh ternyata sini itu dimulai daripada 0 sampai ke 1. Kita punya kurs mulai daripada 1, dia turun ke 0. Oke.